Terima kasih telah menyimak program acara Kupas Buku di siang hari ini. Kupas Buku spesial kehadiran Kang Abik, Habibur Rahman El Siroji, penulis novel nomor 1 di Indonesia. Yang mungkin Ivanowat sudah memiliki novel-novelnya, diantaranya Ayat-Ayat Cinta yang Pertama, Api Tauhid, Ketika Cinta Bertasbih, dan karya sastra lainnya ya. Baik, Varian mungkin kami silakan Varian. Barangkali itu aja, Kang Abik. Proses penulisan itu kan sangat rumit bagi sebagian orang ya. Mungkin sangat gampang sekali bagi sebagian orang gitu. Bahkan mungkin hanya beberapa menit saja untuk membuat serangkaian paragraf gitu. Sementara nih Kang Abik nih bukunya tebal-tebal sekali. Apalagi novel ya, melibatkan imajinasi, melibatkan pengalaman yang nyata gitu, macam novel Api Tauhid ini sebagai novel sejarah ya seolah-olah kan. Nah itu bagaimana Kang Abik meramu antara pengalaman, keilmuan dan imajinasi menjadi sebuah tulisan yang berbentuk novel, Kang Abik? Ini pertanyaan menarik sekali ini dari Pak Rian ini, bagaimana meramunya. Jadi kalau proses mengkombinasikannya sedikit share ya tentang proses bagaimana saya menulis ya. Biasanya saya menulis itu pertama kali mencari idenya dulu, ide dasarnya dulu. Iya. Kemudian setelah ide itu dapat, itu saya mematangkan ide. Ibarat telur dirami dulu supaya benar-benar matang begitu, supaya nanti lahir pecah itu dengan sempurna gitu, pecahnya gitu, kira-kira begitu. Iya. Ya kadang-kadang saya berkali-kali sudah nggak terhitung saya ngisi pelatihan menulis ya. Seringkali para pemula itu idenya itu belum, bahkan ide dasarnya belum dapat, ataupun kalau dapat belum matang, dia udah tergesa-gesa. Semangatnya aja tinggi. Gitu kan. Tapi dia tuh kadang-kadang mau nulis apa nggak tahu. Kadang baru ketemu judulnya doang gitu kan. Terus mau nulis apa akhirnya kan dia kan mentok gitu. Terus nulis apa lagi karena idenya nggak matang. Kalau saya matangkan dulu ide. Setelah matang itu kemudian kadang-kadang kita memerlukan data-data, memerlukan apa itu nanti tadi untuk mengkombin antara imajinasi kita dengan real sekarang itu wakilnya seperti apa sebagainya. Inilah yang apa itu perlunya riset. Saya riset. Api Tauhid yang Pak Rian pegang ini, settingnya Turki, saya riset ambil 1 tahun. Meskipun untuk sebelum mulai menulis. Ya, riset yang serius sebelum menulis itu kira-kira 1 tahun. Itu pun saya sebelumnya sudah lama saya membaca tentang Said Nursi karya-karyanya ya. Tapi untuk khusus menulis novel ini saya riset sampai 1 tahun. Bahkan saya sampai keliling Turki. Begitu pula dengan Ayat-Ayat Cinta 2 ini. Itu juga hampir 1 tahun itu saya riset. Langsung ke UK sana. Termasuk membaca referensi ketika mau membuat perdebatannya Fahri itu saya harus matangkan betul itu. Bahkan dulu diktat saya kuliah di Al Azhar itu saya buka ulang. Karena ada beberapa tentang terkait sama Yahudi dan sebagainya ya. Saya baca ulang, kemudian referensinya kemudian saya cross check. Kemudian buku-buku yang modern juga saya baca. Ditambah kemudian saya keliling Inggris. Tempat di mana Fahri nanti bertemu kembali dengan Aisyah di ending Ayat-Ayat Cinta 2 ya. Itu di Oxford, di salah satu college-nya di Oxford. Itu tuh saya sudah menginap di sana. Jadi sebelum Fahri menginap di sana, saya udah menginap duluan. Begitu kira-kira. Ya kan? Nah, itu kalau data sudah mantap semuanya, barulah saya membuat namanya alur ceritanya. Alur cerita ini semacam peta cerita. Bab 1 seperti apa? Jalan ceritanya ya. Oh, jadi sudah saya bikin dulu karena sekarang ini waktu saya tidak seperti ketika membuat Ayat-Ayat Cinta yang pertama dulu. Kalau Ayat Cinta yang pertama dulu saya tidak seluang dulu ya, tidak selenggang 24 dulu ya. jam juga saat itu belum punya anak, belum punya istri, itu bersama dengan tokohnya, jadi nggak perlu bikin alur pun udah tahu kan langsung kan. Mau tidur itu lagi, itu lagi. Sekarang kan kemana-mana, Krasil juga kemana-mana begitu kan. Itu saya nulis nih sambil di mana-mana kan. Ini mau jalan kemana, di bandara pesawatnya delay lah, sambil delay itulah kemudian ada 1 jam 2 jam lumayan lah, nambah paragraf. Itu kalau kita nggak punya alur yang jelas kan nggak bisa nyambung apa kemarin itu. Lah itu saya bikin alurnya ya kan. Kemudian ada satu momen merasa saya perlu untuk misalnya dalam waktu sekian hari untuk benar-benar kontemplasi sambil menuliskannya. Saya juga kontemplasi dan menuliskannya ketika sangat memerlukan itu ya. Misalnya saya merasa ini saya sudah sangat penat nih kegiatan, jenuh ya, kesana saya pengen istirahat, tapi bersama dengan novel saya, bersama dengan karya saya, maka saya minta kepada
apa itu yang mengatur jadwal saya kebetulan itu istri saya sendiri ya. Saya minta waktu 5 hari dan siapkan tempatnya terserah gitu kan, supaya saya bisa fresh, kemudian bisa lebih matang lagi, kemudian punya waktu juga untuk menuliskan sambil sekaligus rekreasi. Nanti dia akan cari tempatnya. Kadang murah-murah aja dekat Salatiga sana. Ya kan itu kan. Kalau kadang-kadang memang bahwa anak boleh diganggu oleh anak di rumah aja. Kalau saya merasa saya pengen benar-benar nggak pengen diganggu siapapun sekian hari misalnya, itu istri akan siapkan tempat, carikanlah di sana yang apa itu anak juga bisa kadang-kadang bisa datang tapi benar-benar saya bisa fokus. Gitu. Ini pengalamannya begini. Ternyata Kang Abik itu bukan robot ya. Perlu istirahat, perlu refreshing, perlu berkontemplasi. Betul. Kalau bahasanya Rasulullah itu namanya tahanus. Tahanus ya. Biasanya di gua Kang Abik. Dulu di gua. Sekarang di hotel. Sekarang tidak harus di gua, bisa di gubuk aja juga enggak? Juga bisa juga kan gitu. Masing-masing berbeda varian tempat refreshnya. Ini ya di Apitau ini ada bilang bahwa novel-novelnya Kang Abik ini tidak hanya sekedar romansa Islami, tetapi juga karya-karya ideologis yang mengkritisi zaman dan menawarkan jalan keluar. Itu emang sudah menjadi tujuan dari awal. Memang biasanya begini Pak Rian, saya menulis itu menyikapi keadaan, menyikapi zaman. Jadi penulis, sastrawan itu cara menyikapi kondisi masyarakat, kondisi sosial itu bermacam-macam ya. Iya. Ada yang kadang-kadang misalnya dia seorang penyair, dia menyikapinya dengan puisi protes. Dulu kan pernah itu, misalnya Pak Taufik Ismail tahun 66 itu sebenarnya bagian daripada protes juga, mengabadikan momen zaman itu, maka ada Tirani dan Benteng itu ya. Ada juga Pak Taufik Ismail yang ketika tahun 98 zaman reformasi itu mengabadikan apa itu zaman-zaman ketika nanti misalnya presiden takut dengan mahasiswa yang itu ya. Kemudian ada Rendra itu dengan masing-masing punya kekhasan. Kemudian Sutarji dengan khasnya menyikapi kondisinya gitu kan. Ada yang kadang-kadang misalnya sebagian yang lain dalam bentuk cerpen tapi nyinyir juga ada. Macam-macam lah cara menyikapinya kan begitu kan. Kalau saya mencoba, saya melihat apa yang terjadi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian saya ingin memberikan apa itu pendapat saya, pendapat saya tentang masalah itu. Saya berusaha untuk memotivasi biasanya. Misalnya novel Ketika Cinta Bertasbih, itu jujur, itu awal mula sekali itu adalah saya menulis itu karena untuk menyikapi kondisi mahasiswa yang saya lihat saat itu. Saat itu saya dosen juga saat itu, mengajar di Solo. Suatu ketika ada mahasiswa datang ke rumah saya, dia cerita, Ustadz, saya punya teman, dia tuh sangat berprestasi sebenarnya, anaknya pinter, aktif di sini, di kemahasiswaan tuh aktif sekali. Tetapi sayang Ustadz, ini udah sekian lama ini tugas akhir dia atau skripsinya nggak selesai. Tolong dinasihati Ustadz, kasihan gitu, nggak selesai. Suatu ketika ketemu sama si orang ini, yang mahasiswa ini, kemudian ngobrol-ngobrol sampai masalah itu, dia malah bilang itu saya sengaja Ustadz. Saya kaget loh, kok sengaja? Kalau biasanya mahasiswa itu kan pengen segera selesai kan? Dia bilang sengaja ternyata, sengaja nggak saya selesaikan Ustadz. Kenapa saya tanya? Karena saya belajar dari pengalaman kakak saya. Lah kenapa? Kakak saya begitu dia selesai kuliahnya, semua jatah dari orang tua selesai juga. Kemudian kakak saya menganggur. Kemudian kakak saya dituntut sama orang tua segera menikah, segera ini, banyak sekali tuntutannya. Wah, kalau begitu saya nggak mau begitu Ustaz. Lebih baik menjadi mahasiswa yang telat daripada menjadi sarjana pengangguran ya gitu. Gitu. Ya kan? Ini bagi saya satu segi kalau mungkin agak rasional tapi satu segi unik ya. Unik tapi satu segi bagi saya prihatin begini. Karena saya menemukan di sisi yang lain tuh ada orang tua ya, dia tinggal di desa. Dia menguliahkan anaknya mungkin di kota, mungkin diterima di negeri kan itu. Itu dengan segala kekuatan tuh dia tempuh. Dia misalnya punya sawah, padi dijual, itu dikirim ke anaknya. Itu kan orang tua segala daya itu dikerahkan untuk sang anak.
Saya kalau bisa kan secepat-cepatnya. Ini kan menurut saya selesai, bisa memahaminya ini agak takut menghadapi kehidupan. Iya. Mentalnya lah. Iya. Ini kemudian saya jawab, Mas. Silakan baca ketika saya bertasbih. Saya ciptakan tokoh yang serupa, namanya Azam. Iya. Azam itu di Kairo. Di novel apa itu? Ketika cinta bertasbih. Oh, ketika cinta bertasbih. Iya, Azam itu di Kairo. 9 tahun nggak selesai, tapi beda. Kalau Azam nggak selesai karena dia harus jualan bakso di sana untuk menghidupi adiknya di Indonesia. Ketika Azam berangkat ke Kairo itu berangkat dengan beasiswa karena dia berprestasi. Tahun pertama dia berprestasi dapat beasiswa tetap. Tahun kedua ayahnya di Indonesia meninggal. Iya. Pilihannya apakah dia pulang? Apakah dia kemudian tetap yang di Indonesia berada di Indonesia yang di sana? Azam tetap harus kuliah di Mesir, tapi dia harus tanggung jawab sebagai anak yang paling tua, bertanggung jawab adik-adiknya itu perempuan semuanya, maka dia gimana caranya dapat uang di Kairo. Itu yang buat Azam tuh nggak selesai kuliahnya karena bikin bakso, bikin tempe itulah. Jadi beda kan? Iya. Jadi ini saya ceritakan tadi itu. Kalau Iya. saya berusaha menyikapinya seperti itu. Dan alhamdulillah ketika kita bertasbih itu banyak alhamdulillah menginspirasi anak-anak muda, kemudian akhirnya masih mahasiswa dia bikin bisnis apa gitu. Nih Kang Abik, Luar kembali biasa. ke ayat cinta 2 Kang Abik. Tadi kan saya juga belum baca semuanya nih. Tadi dijelaskan mengenai fobia terhadap Islam di sana ya, di Eropa terutama di UK. Dan di sini juga di bab keempat ada judul Desakan Menikah Lagi. Ini menurut saya judul yang nakal nih. Bisa dijelaskan Kang Abik? Ini kalau dijelaskan nanti pembahasan nggak mau baca ini. Soalnya banyak yang fobia juga. Jadi kan ceritanya begini. Jadi ceritanya di situ itu ketika Fahri ada di UK, itu Aisyah sedang tidak bersama Fahri. Jadi Aisyah itu hilang. Jadi ceritanya itu Aisyah hilang. Suatu ketika Aisyah itu pergi ke Palestina bersama dengan penulis yang wartawan juga dari Amerika. Nanti kalau baca ayat-ayat cinta yang pertama, itu ada wartawan yang dari Amerika, namanya Alicia, yang bertanya tentang Islam dan sebagainya. Itu anak-anak masuk Islam tuh akhirnya kan. Nah itu kan kenal baik sama Aisyah. Aisyah kan juga novelis kan, begitu kira-kira kan. Nah Aisyah sama wartawan itu pergi ke Palestina dan hilang tuh sampai sekian lama, setahun 2 tahun begitu, itu nggak balik-balik. Dan Fahri tetap nggak mau menikah. Hilang tanpa kabar. Kan? Tanpa kabar. Aisyahnya tanpa kabar, tapi Alicianya udah ditemukan. Jadi sekian hari, sekian minggu dari hilangnya mereka berdua, nanti mayatnya Alicia ditemukan. Cuma Aisyah nggak ketemu, apakah hidup ataukah enggak, itu nggak ditemukan. Nah, Fahri saat itu ada di Inggris. Setelah hilangnya Aisyah ini untuk menghibur diri, maka Fahri kemudian berdakwah di Inggris begitu. Nah, Fahri kan berarti tanpa pendamping kan saat itu, tanpa istri lah gitu kan. Nah, itu banyak orang yang mendesak Fahri, ya udah nikah lagi. Ya begitu, Mas. Lah, bagaimana apakah Fahri menikah lagi? Apakah setia mati-matian setia kepada Aisyah? Baca ayat-ayat cinta 2. Nah, Baik, di sini Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Waketum MUI, memberikan pendapatnya mengenai ayat-ayat cinta 2 ini. Ini bukan sekedar novel, tapi sebuah cita-cita dan pemikiran besar. Nah, memang apa sih cita-cita dari ayat-ayat cinta 2 ini? Ini kan beliau sudah membaca ya. Memang mungkin beliau menyimpulkan memang ada cita-cita ya. Cita-cita, kalau saya sendiri, cita-cita saya misalnya, saya ingin pembaca-pembaca saya, nanti anak-anak muda Muslim yang baca ayat cinta ini, nanti di antara mereka banyak yang jadi ilmuwan kaliber internasional. Kalau Fahri karena dia di bidang tafsir dan keagamaan begitu kan, maka kaliber internasionalnya dia sampai mengajar di Oxford Islamic Studies kan begitu ya. Jadi tapi tidak hanya di bidang Islamic Studies kan itu kan. Kita bisa berkontribusi lewat bidang apa saja yang levelnya level mundial, levelnya internasional. Itu harapan saya. Sehingga ketika misalnya sekarang ini anak baru SMA baca ini, bayangan saya dia akan terinspirasi karena saya bukakan jendela
ini loh jendela kalau apa itu di Oxford seperti ini. Jadi dia melihat wawasannya itu wawasan yang luas. Ya. Kemudian dia cita-citanya itu enggak hanya sekedar bahwa saya selesai SMA, enggak. Bahwa selesai kuliah enggak, tapi dia punya cita-cita besar. Udah pandangan wawasan global gitu. Itu di antaranya. Jadi Muslim memang harus begitu kan, Muslim itu kan. Bisa melahirkan B.J. Habibie. Ya pokoknya intinya yang berkontribusi secara luas, Internasional ya. nasional. Infahum linnas ya. Iya, jadi kalau seandainya berkontribusi secara internasional itu, ibarat gini, kalau dulu waktu saya masih di pesantren itu, Iya. Pak Yai itu minta kepada saya kalau bercita-cita tuh sekalian yang tinggi. Misalnya kalau kamu bercita-cita, kamu pengen sampai ke puncak Gunung Merapi, kalaupun nggak sampai puncaknya, mungkin kamu sampai setengahnya. Udah lumayan. Mungkin kalau nggak sampai setengahnya, mungkin kamu ya sampai apa itu seperempatnya atau kaki gunungnya kan gitu kan, kira-kira begitu. Tapi kalau nggak punya cita-cita atau cita-citanya sangat tinggi, pendek sekali, misalnya cita-citanya sekedar jadi ketua RT misalnya, wah berat. Nah gitu. Ini contoh-contoh kecilnya. Kalau misalnya ada santri-santri bercita-cita bahwa misalnya dia suka misalnya dia suka fisika misalnya. Cita-cita dia misalnya, saya harus selesai doktornya di bidang fisika dari MIT, salah satu kampus terkemuka dunia kan, yang dapat Nobel banyak di situ. Saya harus selesai dari sana dan kemudian saya harus dapat Nobel. Kalaupun mungkin nggak sampai ke MIT nggak dapat Nobel, mungkin dia akan selesai juga fisika. Apakah mungkin kalau nggak sampai MIT kan ini kan kampus yang masuk 10 terbaik dunia. Ya mungkin 100 terbaik dunia lah. Mungkin dia di Jepang, mungkin dia di Australia, mungkin dia adalah kemudian jadi profesor di bidang fisika, meskipun dia nggak dapat Nobel, kan begitu loh. Kira-kira ini maksud cita-cita besar dari ayat-ayat cinta dua itu. Bercita-citalah seperti Nabi Muhammad, di mana tidak sampai seperti Nabi Muhammad, mungkin minimal seperti sahabat-sahabatnya gitu mungkin. Ya kira-kira seperti itu. Begitu, cita sekalian yang besar. Memang Rasul juga mengajarkan begitu kan. Ada sahabat Nabi yang berdoa minta surga. Rasul kemudian mengajarkan kepada sahabat itu kalau minta surga, minta sekalian Firdaus. Dia surga yang paling tinggi. Surga kan ada tingkatan-tingkatan tuh. Kalau nggak dapat surga Firdaus, dapat bawahnya dikit. Kan gitu ya begitu. Ini Rasulullah mengajarkannya kan begitu. Nih sebenarnya Kang Abik sendiri ada nggak sih cita-cita yang belum tercapai gitu, yang mungkin masih sekarang masih dikejar gitu? Oh banyak sekali. Selain dunia penulisan gitu. Banyak sekali cita saya yang belum tercapai. Banyak sekali. Di antaranya? Ya di antaranya misalnya kalau dalam kepenulisan saya pengennya itu meneladani ulama-ulama dahulu ya, seperti Imam Suyuti itu kan sampai 600 buku. Saya kan baru belasan, masih banyak, masih belum masih panjang banget. Masih panjang banget kan begitu kan. Prosesnya itu kemudian saya ingin bisa juga mengkader penulis-penulis Muslim yang punya visi yang bagus, yang visioner, penulis-penulis yang bermanfaat untuk Indonesia, untuk dunia sebanyak-banyaknya. Itu diantaranya cita-cita saya, dan ini saya masih berproses ke arah ke sana, ingin mengkader penulis-penulis yang berkualitas. Amin. Mudah-mudahan tercapai itu semua. Amin. Spesial sekali nih hari ini Pak. Sekali lagi itu Bang Rizal. Insya Allah ayat-ayat cinta 2 akan difilmkan. Amin. Dan ini memang juga sebelum filmnya keluar, baca dulu. Biar nyambung ya. Dan memang ini juga banyak SMS yang menanyakan, mungkin baru bergabung, apakah kelanjutan ayat cinta 2 ini mau ditayangkan di televisi? Nih hampir Senin ini banyak SMS seperti ini. Akan difilmkan layar lebar insya Allah. Insya Allah ada yang primat mau jadi pemain? Saya layak nggak? Figuran lumayan. Baik, terima kasih Kang Abik atas kehadirannya di Studio Rahasia untuk Bang Riza kalian. Ini yang pertama dan semoga ada yang kedua, ketiga. Insya Allah. Silaturahim lagi ke sini Kang Abik, jangan bosan, jangan kapok. Ya. Tapi mohon maaf nih sambutannya mungkin kurang berkesan karena tadi kalau hari Sabtu Minggu memang tidak. Senyumnya Bang Rizal itu udah mengesankan. Senyumnya Pak Rian ya. Terima kasih Kang Abik. Baik, terima kasih Pak Rian, dan
Akhirnya saya Rizal Al-Haq ditemani oleh Varian undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.